Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nur Latifah, mahasiswa STIE Yas Anggana Garut, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi manajemen operasional yang membahas mengenai prinsip perencanaan tata letak. Baik, langsung saja. Ada beberapa poin dalam prinsip perencanaan tata letak. Poin yang pertama yaitu faktor-faktor tersebut merupakan integrasi dari keseluruhan faktor. Yang kedua, sedikit gerakan. Yang ketiga, aliran unidireksional. Keempat, penggunaan ruangan secara efektif. Kelima, visibilitas maksimum. Yang keenam, aksesibilitas maksimum. Yang ketujuh, sedikit penanganan. Kedelapan, keamanan. 9, lingkungan yang aman dan representatif. Ke-10, fleksibilitas maksimum. Dan yang ke-11, keamanan maksimum. Prinsip perencanaan tata letak. Prinsip artinya adalah aturan, ketentuan, atau hukum, standar dasar yang artinya kunci utama atau pokok. Tidak mungkin untuk mendefinisikan tata letak yang baik dalam beberapa kata, tetapi ada kriteria tertentu yang dapat digunakan untuk menilai apakah tata letak itu baik atau tidak. Langsung saja kepada penjelasan poin yang pertama, yaitu faktor-faktor tersebut merupakan integrasi dari keseluruhan faktor, yang artinya tata letak yang baik adalah yang mengintegrasikan manusia, material, mesin, dan aktivitas pendukung lainnya dengan cara yang menghasilkan kompromi terbaik. Tidak ada tata letak yang dapat memenuhi setiap prinsip tata letak yang baik. Beberapa kriteria mungkin bertentangan dengan beberapa kriteria lain, dan akibatnya tidak ada tata letak yang ideal. Itu harus diintegrasikan semua faktor ke dalam kompromi sebaik mungkin. Poin yang kedua yaitu sedikit gerakan. Tata letak yang baik adalah yang memungkinkan pergerakan minimum antar operasi, seperti pabrik dan mesin dalam hal tata letak produk dan departemen dalam tata letak proses harus diatur sesuai urutan operasi produksi. Karena garis lurus adalah jarak terpendek antara dua titik manusia dan material sejauh mungkin harus dibuat untuk bergerak di sepanjang jalur lurus. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu aliran unidireksional, yaitu tata letak yang baik adalah yang membuat material hanya bergerak ke arah depan menuju tahap penyelesaian tanpa kemunduran. Karena gerakan mundur dan duplikat memakan lebih banyak waktu, melibatkan penanganan material yang tidak perlu, menambah biaya dan menyebabkan inefisiensi sehingga harus dihindari. Kemudian poin yang keempat, penggunaan ruangan secara efektif. Tata letak yang baik adalah tata letak yang memanfaatkan ruang yang tersedia secara efektif, baik horizontal maupun vertikal. Contohnya itu seperti bahan mentah, barang yang sedang dalam proses, dan barang jadi harus ditumpuk secara vertikal di atas media lain daripada berserakan di lantai. Dan juga palet atau sejenisnya harus digunakan untuk menumpuk beberapa lapisan satu di atas yang lain. Poin yang kelima yaitu visibilitas maksimum. Tata letak yang baik membuat manusia, mesin, dan material mudah diawasi setiap saat. Semua departemen dalam organisasi harus terintegrasi dengan lancar, nyaman, dan mudah diawasi. Setiap bagian dari pemosisian atau penyaringan atau partisi harus diteliti dan direncanakan dengan cermat. Poin yang keenam yaitu aksesibilitas maksimum. Tata letak yang baik membuat semua titik servis dan perawatan mudah diakses. Seperti mesin harus cukup terpisah dan dengan jarak yang cukup dari dinding sehingga staf perawatan dapat melakukan pelumasan, penyetelan dan penggantian sabuk, pelepasan suku cadang pada saat perbaikan dan lain sebagainya dengan nyaman. Dan kemudian area di depan panel listrik dan alat pemadam kebakaran harus dijauhkan dari halangan. Poin yang selanjutnya yaitu ketujuh, sedikit penanganan. Tata letak yang baik adalah salah satu yang mengurangi aktivitas penanganan material seminimal mungkin. Seperti bahan harus disimpan sedekat mungkin dengan tempat penggunaan, bahan yang sedang dikerjakan harus disimpan pada ketinggian kerja dan jangan pernah diletakkan di lantai untuk menghindari pengangkatan. Kemudian, bahan tidak boleh ditangani dua kali dengan arah yang sama. Selanjutnya, poin ke-8, keamanan. Tata letak yang baik adalah yang membuat pabrik lebih aman bagi para pekerja. Contohnya, lorong harus diberi tanda dengan jelas dan harus bebas dari penghalang. Kemudian, lorong harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga pekerja tidak harus berjalan dekat dengan tong kimia, tungku atau konveyor, dan lain sebagainya.
Poin ke-9 yaitu lingkungan yang aman dan representatif. Tata letak yang baik adalah salah satu yang membuat pusat kerja dan area di sekitarnya memuaskan bagi para pekerja, yaitu tempat kerja harus bebas dari unsur-unsur yang tidak menyenangkan seperti panas, asap, debu yang mengganggu. Kemudian pemilihan warna untuk di dinding bengkel, kantor, ruang inspeksi dan lain sebagainya harus sedemikian rupa sehingga menyejukkan mata. Penggunaan warna-warna cerah harus dihindari. Kemudian poin yang ke-10 yaitu fleksibilitas maksimum. Tata letak yang baik adalah tata letak yang dapat diubah nantinya tanpa memerlukan banyak biaya, seperti persyaratan masa depan harus diperhitungkan saat merancangnya di saat ini. Persyaratan ruang untuk berbagai departemen, arah perluasan, dan lain sebagainya harus direncanakan sedemikian rupa sehingga perubahan dapat dilakukan tanpa gangguan apapun. Poin yang terakhir yaitu yang ke-11, keamanan maksimum. Tata letak yang baik adalah tata letak yang melindungi pabrik dan mesin dari kebakaran, pencurian, dan lain sebagainya tanpa menggunakan terlalu banyak ruang, pintu, dan penghalang. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney yang mengatakan semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar, percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.